Geng, Rakyat Malaysia tuh kalau pengen beli mobil, di Malaysia tuh gampang banget dan dikasih dua pilihan. I heard that not many Malaysians. Anjing guys, lihat gedung Petronas depan gua sekarang. Gacor banget tuh, lihat. Tahu sistem ini udah ada di Indonesia apa belum, tapi gue ngerasa kayaknya kalau sistem ini ada di Indonesia, kampus tuh udah dibakar sama mahasiswa sih. Di Malaysia itu punya keuntungan unik dibandingkan di negara lain. Oh hai, oh halo, hai semuanya, apa kabar korang? Jumpa lagi bersama Sari di video kali ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, tetap semangat, dan Sari doakan dilancarkan, dipermudahkan segala urusannya ya, amin. Oke, seperti yang kita tahu kan, ini dan juga ada penelitiannya sebelumnya, Malaysia ataupun Kuala Lumpur pernah menjadi bandar terbaik di Asia. Itu salah satunya ya teman-teman, untuk pelancong-pelancong asing datang ke sini. Tidak ada banyak sebab lah ya kan, disebabkan orang-orang di sini tuh welcome, ya makanannya sedap-sedap dan beraneka ragam ya, dan juga facility yang ditawarkan di sini tuh sangat-sangat memadai. Transportasinya juga, itulah salah satunya. Sehingga orang-orang itu menjadikan Malaysia adalah pusat destinasinya. Hanya daripada Indonesia saja, bahkan daripada Amerika, US sana, dan Mat Salleh, Mina Salleh pun mengakuinya. Oke teman-teman, kira-kira apa-apa saja yang membuat mereka itu wow gitu ya. Oke, so mari kita tonton beberapa video ini. Jom. I heard that not many Malaysians come here, but it's a very, very nice spot, especially for a date. Anjing guys, lihat gedung Petronas depan gua sekarang. Gacor banget tuh, lihat ada bridge-nya gitu, terus mereka kayak identikal gitu gedung Petronas, cok, gila. Keistimewaan wisata di Malaysia. So, today hari ini aku masih cuti lagi, dan kali ini aku mau main ke tempat wisata alam yang bernama Air Terjun Teluk Bahang. Ini merupakan wisata alam yang sudah direnovasi dan terdapat banyak beberapa taman dan playground yang menarik, dan yang paling pasti ini gratis atau HTM free. So, lama-lama aku makin salut loh dengan negara Malaysia ini, dimana tempat sebagus ini dan seindah ini HTM-nya free, berbanding terbalik dengan negara Konoha yang marak-maraknya pungli di mana-mana. So, ternyata di Malaysia itu lo bisa thrifting di jam 1 malam loh. Iya, literally tengah malam. Jadi selama gue ke KL kemarin, gue tuh mampirin thrift di sini yang emang bukanya itu malam. Ini aja gue baru datang sekitar jam 12-an. Jadi buat kalian yang mau kesana juga bisa save nih, namanya itu Raja But. Mereka tuh buka setiap Kamis sampai Minggu dari jam 10 sampai jam 3 pagi. Walaupun mata gue udah 5 watt, pas sampai sebenarnya gue agak shock karena barang di sini tuh murah dan macam-macam banget. Cuman sayangnya di sini tuh lebih banyak streetwear daripada baju ciwi-ciwi yang gemas gitu loh. Walaupun dari awal sebenarnya tuh gue ragu sama tempat ini, tapi gue langsung cinlok karena ketemu topi-topi lucu, apalagi ada topi yang gue cari banget selama ini. Dan selain boot-boot yang di jalan gitu, mereka tuh ada versi toko-tokonya juga. Jadi banyak lah kalau kalian mau pilih-pilih dan bisa tawar lagi. Udah, gue mau lanjut thrifting lagi. See you guys in next video. Bye. Geng, Rakyat Malaysia tuh kalau pengen beli mobil, di Malaysia tuh gampang banget dan dikasih dua pilihan. Kenapa aku bilang gini? Karena kalau orang Malaysia tuh pengen beli mobil, itu tuh ada dua pilihan yang bisa mereka jadi pertimbangan mereka untuk beli mobil ini. Contoh nih ya, kalau lu punya banyak duit dan kayaknya budget lu lebih dari yang selebih-lebihnya gitu lah, kayak pengen punya mobil gitu, dan pengen punya mobil brand luar, ya udah beli aja brand luar kayak Honda, Hyundai, Mazda, BMW, dan Mercedes dan brand luar lainnya. Tapi kalau budgetnya dikit atau yang kelas menengah ke bawah gitu, pengen punya mobil sebagai kegunaan fungsi yang lain dan sebagainya, bisa pilih brand lokalnya kayak Pro 2 ataupun Proton. Wah, enak gitu. Jadi nggak cukup duit pengen mobil, ya udah beli aja brand lokal Malaysia kayak Pro 2 ataupun Proton. Jadi kayak ya udah nggak maksain untuk beli brand luar negeri gitu. Dan fitur-fitur brand lokal Malaysia juga bagus gitu.
Harganya juga beda banget, geng. Bahkan lebih murah brand lokal Malaysia. Walaupun murah, kualitasnya bagus, fiturnya hampir sama dengan brand-brand luar negeri gitu, geng. Malaysia emang luar biasa banget. Dan satu lagi nih, orang Malaysia tuh suka banget merendah. Aku biasa aje. Nggak taunya ke rumahnya, sampai rumah mobil berjajar 3. Emang biasanya Malaysia tuh nggak bisa dibilang biasa, luar biasa emang. Udahlah, segitu aja. Tadi beberapa videonya sebelum kita next ya. Nah, memang di Malaysia ini banyak disediakan tempat-tempat yang percuma ya. Contohnya tadi itu yang apa tuh? Blue, yang color biru itu. Sungai, nah itu juga tempat-tempat wisata yang lainnya lah ya. Taman KLCC kalian juga percuma. Nah, dibagi kok swimming pool lagi untuk budak-budak. Aduh, kurang lebih apa lagi ya kan. Seandainya di negara kami juga macam ini, tapi itu hari ya. Aduh, tapi di Malaysia walaupun dibagi percuma seperti ini, orang-orang Malaysia itu menjaganya fasilitas ini dengan baik. Nah, kenapa Sari cakap macam itu ya? Sangat-sangat bertolak belakang disebabkan saya kan orang Medan. Itu hari baru saja dibuka lapangan Merdeka ya. Lapangan Merdeka di Medan itu baru beberapa minggu dibuka sudah ditutup kembali. Belum ada seminggu diresmikan lapangan Merdeka Medan. Kenapa jadi banyak sampah sih? Ayolah kita jaga bersama wahai warga Medan. Lapangan Merdeka Medan baru diresmikan tutup lagi. Cemana lah gak tutup? Kalian rusak semua. Rumput kalian pijak-pijak. Padahal udah ada tulisan dilarang menginjak rumput. Dipijak juga. Biji mata kau itu nggak dipakai. Kalau memang nggak dipakai, buangkan aja biji mata itu. Ngapain punya mata kau cuma jadi aksesoris? Lintasan larinya lagi. Ngapain kalian potong-potong? Pening lah nengok SD Medan ini. Apa tujuan coba kalian sengaja merusak itu? Aku juga ada nampak video. Kan pembangunannya belum 100%, tapi udah dibuka. Adalah police line dibuat do not cross. Dilompatin orang itu. Dilompatin. Terus ada pula yang lewat dari situ. Kalian itu nggak bisa bahasa Inggris atau gimana? Capek kan? Juga itu tempat untuk sport, untuk jogging, tapi malah digunakan untuk orang-orang yang duduk-duduk, berpacaran ya. Ada juga yang merusak fasilitas umum. Nah, itu ya. Kalau di Malaysia di sini sama-sama ya. Kerajaan sudah membangun, nah orang Malaysia juga menjaganya. Itulah kenapa di sini bagusnya. Nah, kalian ya yang melihat-lihat ini, kita warga asing di sini harap dijaga dengan baik juga ya, karena kita sudah mendapatkan secara gratis. Oke, nah kita lanjut lagi ke next videonya. Yang nomor 1, pilihan minuman manis di kantinnya menurut gue seabrek-abrek banyak banget. Jadi kalau misalkan di Malaysia itu kan bahasa Malaysianya kantin tuh cafe ya. Jadi kalau misalkan di warteg Indonesia ataupun kantin gitu kan pilihan minuman manisnya ya es teh manis, teh botol, terus apa namanya Nutrisari, Extra Joss kayak gitu kan. Nah ini tuh bener-bener dijembreng ya. Mulai dari matcha, terus ada Bandung, ada jagung, ada melon, ada asamboy, ada pokoknya gue pas pertama kali dateng, gue lebih bingung milih minumannya daripada makanannya. Makanya sekarang gue ngerti kenapa minuman manis bermerek di Malaysia nggak begitu rame. Ada yang beli ada, tapi ya untuk lo mendapatkan Thai tea atau misalkan Bandung, Horlick, Milo gitu tuh udah tinggal pergi ke kedai aja udah ada gitu, nggak perlu beli yang bermerek dan itu super murah. Palingan 1-3 ringgit lah harganya. Jadi buat kalian yang punya gangguan diabetes, mau pergi ke Malaysia gitu kan, pengen menghindari susu kental manisnya, bilangnya oh ya, jadi misalkan Milo O atau nggak teh O. Nah itu ntar nggak dikasih susu tuh. Terus ya kalian bilang lagi teh O kurang manis kayak gitu-gitulah. Yang nomor 2, hal ini cukup umum nih di Malaysia. Pergi ke bioskop buat nonton film India. Jadi kalau di Indonesia kan film India ya antara kita nunggu gitu kan di RCTI atau enggak ya streaming aja di rumah. Tapi kalau misalkan di Malaysia tuh antusiasme terhadap film India itu hebat banget. Dan mereka udah ngerti ngebedain industri film Indianya. Kalau misalkan bagi orang Indonesia kan film India tuh ya Shah Rukh Khan gitu kan. Tapi sebenarnya Shah Rukh Khan itu film India yang industri untuk bahasa Hindustan gitu. Nah mereka ntar tuh bisa bedain tuh. Oh ini cerita apa nih? Hindustan ke? Tamil ke? Gitu. Bisa. Pokoknya mereka udah bisa bedain bahasa yang akan digunakan pada film India tersebut. Kalau bagi orang Indonesia kan ya udah film India ya India aja. Kita nggak peduliin bahasa apa, kita nggak peduliin aktor aktrisnya dari provinsi mana. Pokoknya bagi kita India ya India aja udah gitu kan. Yang nomor 3, gue nggak tahu sistem ini udah ada di Indonesia apa belum, tapi gue ngerasa kayaknya kalau sistem ini ada di Indonesia, kampus tuh udah dibakar sama mahasiswa sih. Jadi yang nomor 3 ini adalah
saman mahasiswa. Saman mahasiswa tuh apa, Bub? Tilang. Jadi saman tuh artinya tilang. Tilang mahasiswa, Bub? Yes. Jadi kalau misalkan lo ngelanggar aturan kampus, lo akan dikenakan denda. Peraturan apaan, Bub, yang kalau misalkan lo langgar langsung kena denda? Sesimpel lo punya kompor di asrama gitu. Karena kan di asrama gue nggak boleh ada kompor. Pernah ada kejadian kebakaran soalnya. Jadi temen gue punya kompor tuh. Terus waktu itu lagi ada razia kompor, temen gue kena. Udah langsung 50 ringgit dimasukin ke biaya SPP. Jadi tilangnya itu ada yang on the spot, ada yang dimasukin ke SPP. Dan karena udah dimasukin ke tagihan SPP, ya mau nggak mau lo harus bayar dan lo nggak bisa protes. Lo sendiri pernah kena nggak, Bu? Pernah. Jadi waktu itu ceritanya gue nonton film ke Pineng. Jadi waktu itu provinsi gue bioskopnya masih jelek. Jadi gue kalau nonton film pasti ke Pineng. Nah, gue nyampe kampus tuh kira-kira jam 2 pagi. Di gerbang masuk dong, set. Langsung ditanya-tanyain nama satpamnya. "Yu dari mana?" "Dari tengok wayang, Cik," gitu. "Oh, dari tengok wayang, malamnya balik," gitu. "Iya, soalnya dari Pineng." Kita jelasin. Meskipun kita udah jelasin kayak gitu, udah tetap kena. Di tagihan SPP gue masuk tuh, keluar jam malam. Gue jadi ngebayangin, ini di Indonesia ada nggak sih sistem kayak gini? Apa sama kampus gue doang yang strict banget ya kan? Nomor 4, ini kontroversial nih. Judulnya adalah fasilitas kampus yang jarang digunakan. Bahkan bukan cuman jarang digunakan, penggunaannya juga salah menurut gue. Maksudnya fasilitas yang jarang digunakan gimana, Bu? Misalkan di kampus gue itu ada Dewan Muazzam Syah. Itu tuh kalau di Indonesia mungkin kayak Balairum UI kali ya. Cuman yang bikin Dewan Muazzam Syah ini keren adalah mereka punya built-in speaker Bose. Dan audionya itu nggak ditembak dari depan doang. Speaker Bose-nya tuh surrounding gitu. Jadi di tiap sudut gedungnya itu ada speakernya gitu. Jadi kayak depan 2, kanan 2. Pokoknya gue pas mereka ngomong tuh kayak all around you. Kayak gitu. Udah gitu, nggak cuman ada panggung, belakangnya ada backstage yang super luas. Jadi gue bilang, gila, ini proper banget pertunjukan macam apa yang akan kita tonton di sini. Gue memiliki pemikiran itu tuh pas day one. Gue nyampe di UUM gitu kan, karena gue belum tahu apa-apa. Setelah gue kuliah, mau tahu tuh ruangan dipakai buat apa? Galadine. Dari seluruh event yang lo bisa bikin dengan fasilitas sekeren itu, anak-anak UUM memilih buat bikin galadine. Galadine itu apaan, Bu? Iya, bener-bener lo bayar 10 ringgit, lo duduk, ntar lo dikasih 3-course meal, lo ngomong-ngomong apa, ntar ada performance yang ala kadarnya. Akhirnya yang manfaatin fasilitas tersebut apa? Ya international student dijadiin cultural night, misalkan Festival of Indonesia, atau nggak waktu itu Arabic night yang kayak gitu-gitu. Karena ya kalau misalkan emang musik dilarang, gue tau lah Kedah Islamik, tapi kan bisa yang lain, misalkan teater, atau misalkan mungkin kan student Chinese juga banyak tuh, bisa juga jadi opera Cina atau apalah, banyak lah yang bisa lo bikin di Dewan Mas tuh. Gue jadi bete sendiri gitu loh, kenapa Allah tidak memberikan fasilitas ini kepada warga Indonesia? Kenapa harus tetangga yang dapat? Kalau misalkan ini yang punya orang Indonesia itu udah jadi synchronize fest kayak itu tempat. Palingan satu-satunya konser gede yang ada di situ adalah konsernya Siti Nurhaliza. Dan itu juga bukan konser, jadi Siti Nurhalizanya ini kayak bikin bisnis kelas gitu. Kayak bisnis kelas dari penyanyi yang kita semua tahu. Sebenarnya kita datang ke situ bukan buat belajar bisnis, kita pengen denger dia nyanyi. Cuman gue nggak tahu lah kenapa embel-embelnya harus bisnis kelas with Siti Nurhaliza. Oke, last. Ini menurut gue aneh juga nih. Cowok-cowok pada pakai celana training. Oke, gue tahu yang namanya aurat tuh harus dijaga. Tapi kenapa harus training? Lo bayangin, 4 tahun gue kuliah, fashion sense-nya kagak ada yang berubah. Semua cowok pakai celana training. Dalam bayangan gue kan ya, lo nutup aurat bisa pakai celana batik, lo bisa pakai celana haki, lo bisa pakai jogger pant. Ini tuh bener-bener training yang lo beli di Simart, tau gak lo? Jadi buat para lelaki UUM ya, kalau misalkan korang tengok kenapa perempuan-perempuan UUM nih suka sangat dengan lelaki Korea, ya sebab you guna celana training. Coba di dalam lemari ya dibikin variasi, jangan celana training doang. Untuk nutup aurat banyak pilihannya. Emangnya kagak bosen ya 4 tahun pakai training mulu? Kayaknya kalau misalkan di Indonesia bulan ini tren celananya apa, ntar trennya apa lagi berubah gitu kan. Ini tuh bener-bener 4 tahun gue ngeliat, gila orang betah banget pakai celana training gitu ya. Dah segitu dulu ya. Udah habis culture shocknya, udah nggak ada lagi. Tapi kalau misalkan kalian masih kepo-kepo terhadap kehidupan gue di University Utara Malaysia, boleh komen nanti gue jawab. Atau kalian bisa subscribe ke YouTube channel Bubanovi, BUBBANOVI, oke?
Good job. Bang ini university di utara Malaysia ya, di Kedah tadi katanya. Tadi katanya seluar training ya. Kenapa tak memilih yang lainnya? Sari menemukan ada di sini mungkin lelaki-lelaki Malaysia yang menjawabnya. Dikatakan di sini ya, celana training di Malaysia adalah hal yang biasa dipakai setiap hari. Ada juga yang katanya, aku pakai sebab tak selesa pakai seluar jeans. Macam itu ya. Karena ringan kan itu seluar training itu. Jadi mungkin orang lebih suka gitu ya. Atau ada jawaban yang lain? Boleh komen. Oke, tadi katanya pasal cerita India ya, disebabkan di sini pun ada bangsa India kan. Di sini ada juga Tamil. Jadi orang-orang Malaysia itu sudah biasa mendengarnya. Jangankan India ya, bahasa Cina pun orang itu pun, apalagi mostly di KL ya, yang gunakan juga Cantonese ya, Hokkien, Mandarin. Mereka pun ada banyak ramai orang yang tahu bezakannya. Bicarakan di Indonesia memang bukan semua ya, tapi mostly kalau di daerah Medan yang banyak orang Indianya, nah mereka baru tahu. Banyak orang Indonesia belum tahu beli properti di Malaysia itu punya keuntungan unik dibandingkan di negara lain. Kenapa itu? Apa itu keuntungan uniknya? Satu, bisa dapetin visa tanpa ribet karena beli properti di Malaysia bisa mendapatkan MM2H Malaysia My Second Home Visa yang memungkinkan kita tinggal di jangka panjang dari 5 sampai 10 tahun. Jadi dibandingin dengan Singapura atau Aussie yang punya aturan ketat untuk properti asing, Malaysia itu lebih fleksibel dan tidak ada pajak tambahan untuk pembeli asing. Kedua, dari POV ku ya, harga properti dan kualitas hidup lebih worth it dari Jakarta. Karena dengan harga 3,5 miliar di Jakarta mungkin kita hanya bisa beli properti di daerah yang jauh dari kota. Tapi di Malaysia dengan harga yang sama, kita bisa dapat kondominium dengan fasilitas lengkap dan juga di city center. Ketiga, nggak perlu takut mata uang lemah. Ringgit lebih stabil dibandingkan rupiah. Jadi nilai investasi properti kita di Malaysia cenderung lebih aman dari inflasi. Jika disewakan ke expatriate atau mahasiswa asing, rental yield bisa lebih tinggi dibandingkan properti di Indonesia juga. Ada lagi topik yang mau dibahas berkaitan dengan Malaysia? Boleh komen ya. Tanya Malaysia, tanya Balesti. Bahas kayak persyaratan atau apa aja yang dibutuhin kalau beli properti di sana. Memang ada threshold yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia. Contoh di Kuala Lumpur, minimum itu adalah 1 juta ringgit ya, bukan rupiah. Seperti itu. Nah, jadi selain dua itu, kalau mau beli properti di Malaysia, cari Cici Malai, nanti aku bantu. Nah itu ya, walaupun di sini dikatakannya properti itu senang, gampang katanya itu, cukup paspor aja, tapi jangan lupa ya, kita harus memerlukan budget ya. Memang budgetnya itu bukan biasa-biasa ya, 1 juta ya, 1 juta ringgit, bukan rupiah. Wow, sampai miliaran ya, baru kita boleh beli rumah di Malaysia ini ataupun properti katanya. Ada juga kalau di Kuala Lumpur mungkin 1 juta, ada juga di negeri lainnya setahu sehari sampai mencapai 2 juta ringgit, sampai miliar lah itu ya, miliaran rupiah. Bukan biasa-biasa ya, itu harus yang mungkin pembisnis yang boleh melabur uangnya ke Malaysia, berinvestasi. Nah itulah baru boleh beli properti menurut Sari kan. Bukan banyak, bukan sedikit itu ya, 2 juta ringgit. Nah sini sedikit info ya teman-teman. Kalau di Malaysia itu tidak sembarangan juga untuk membeli properti untuk warga negara Malaysia. Kenapa seperti itu? Kalau orang Malaysia itu di sini sudah mempunyai rumah, contohnya lah ya, kita husband Sari sudah punya, nama dia itu double store. Kita mau berinvestasi, beli macam rumah, beli misalnya mau kita sewakan rumah rumah kedai ataupun rumah flat gitu yang murah-murah, itu tidak boleh gunakan nama itu ya. Karena yang pertama tadi sudah digunakan nama beli rumah yang cukup mahal ya, double store. Jadi tidak boleh lagi kita membeli rumah yang lebih murah, flat gunakan nama kita, gitu. Betul kan teman-teman, husband saya cakap macam tuh ya. Kalau kita mau beli lagi rumah, kena macam double store lagi ataupun kondo yang
harganya itu kurang lebih sama daripada rumah kita yang sebelumnya. Boleh gitu ya. Padahal kalau di Indonesia ya, setahu Sari boleh saja kita ya. Sari ada rumah di Medan. Kalau kita mau beli rumah yang lagi kecil pun boleh saja. Gitu ya. Baiknya orang Malaysia terhadap wisatawan. Gue lagi keliling-keliling di mall di Malaysia. Nah, enaknya di mall-mall Malaysia itu ya, sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat friendly sama orang-orang yang datang bukan dari negara ini karena tidak punya paketan data. Jadi hampir di semua mall dan di semua tempat di Malaysia, terutama di Kuala Lumpur, gua nggak tahu di kota-kota lain, itu wifi-nya free tanpa password. Jadi dimanapun lu berada di mall di Kuala Lumpur pasti free wifi, bisa lu pakai kapanpun, selama apapun, mau ngapain pun itu bisa semua. Jadi gue seneng tuh ada di Kuala Lumpur. Jadi kayaknya nanti ketika gue nyampe rumah, kayaknya password wifi gue buka deh. Biar orang-orang yang membutuhkan wifi di sekitar rumah gue, ya udah gue kasih aja, toh bayarnya tetap sama kan. Toh di rumah gue juga yang make paling cuma istri gue doang sama anak gue buat nonton YouTube di TV. Jadi kayaknya akan gue buka password gue. Belajar hal jadi buat baik kalian yang punya password wifi nanti janganlah berpelit-pelit, bongkar aja, udah buka aja, nggak usah pakai password tuh deh. Buat apa sih di dunia, ya Allah. Aku orang Indonesia, kerja di Malaysia. Di video kali ini saya mau ngebahas tentang pelayanan publik di sini dan fasilitas kesehatan untuk non-residen, apakah ribet berbelit atau gimana. Untuk pelayanan publik, saya baru pernah ke LHDN atau kantor pajak dan KWSP atau IPF. Ini untuk urus dana pensiun. Ini pun yang di daerah-daerah dekat KLCC karena dekat sama kantor gitu kan. So far saya selalu datang pagi hari 8:30 atau jam 9, dan itu biasanya mereka udah ada 10-15 loket yang buka. Jadi ketika kita datang ambil nomor antrian, biasanya dalam waktu 5 menit udah dipanggil. Jarang banget antri atau nunggu sampai berjam-jam gitu. Nah, ketika kita udah di loket, kalau memang berkasnya udah rapih, udah siap semuanya, biasanya dalam 10-15 menit itu udah selesai. Untuk fasilitas kesehatan, saya baru pernah coba rumah sakit atau klinik swasta, belum pernah coba yang ke government gimana. Dan so far pelayanannya oke banget, dan saya juga sering ketemu sama orang-orang Indonesia yang berobat di sini, kayak denger dari mereka berbincang-bincang gitu kan. Mungkin karena memang di sini tuh lebih banyak pilihan dan juga lebih murah gitu ya. Jadi itu pendapat saya tentang pelayanan publik dan fasilitas kesehatan di sini. Oke, nextnya mau tanya apa lagi? Asli desain dari airport ini unik banget, kayak rumah adat, rumah tradisional gitu guys. Keren banget ini airport Kuala Trengganu. Nama resminya Lapangan Terbang Sultan Mahmud. Lokasi persisnya terletak kira-kira 8 km dari pusat bandar Kuala Trengganu. Asal mula nama bandara ini diambil dari nama Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Shah, yakni Sultan Trengganu ke-16 yang memerintah dari tahun 1979 hingga 1998. Lapangan terbang yang mempunyai landasan pacu 3.480 meter ini autentik banget menurut gua. Secara desain, ia menggabungkan unsur seni bina tradisional Trengganu dengan elemen modern. Terminalnya dihiasi dengan elemen seni bina Melayu dan Islam seperti bumbung berbentuk limas dan motif ukiran kayu tradisional. Ini mencerminkan warisan budaya Trengganu yang kaya dengan seni pertukangan kayu. So bisa gue bilang ini adalah salah satu airport terkeren di Malaysia yang pernah gue datangi. Oke teman-teman, nah itu tadi ya banyak juga video kali ini ya yang kita tengok. Nah fasilitas-fasilitas yang sudah tersedia di situ memang sangat-sangat memadai ya untuk rakyat Malaysia, dan juga kita sebagai orang asing yang ada di negara ini pun ada juga menerima ataupun kita menikmatinya juga ya teman-teman. Nah itulah betapa bersyukurnya kita-kita yang ada di Malaysia ini. Itu video yang tadi awal ya, abang itu mengatakan tentang wifi ya, kebanyakan di Kuala Lumpur di mall-mall tidak menggunakan password ya. Nah tapi dia dari situ dia belajar hal yang baik, nanti kalau ke rumahnya dia akan buka
password wifi-nya supaya berbagi ya kepada teman-teman mungkin ya di daerah rumahnya itu yang mau menikmati percuma gratis gitu. Mantap, belajar hal yang baik kan. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye. Thanks for watching! If you enjoy playing with us, be sure to subscribe to our channel.